Jika selama ini segala hal yang berkaitan dengan astronomi dan kosmologi akan langsung dicap sebagai kebohongan NASA, gimana jadinya kalau di masa yang akan datang, justru NASA yang bakalan ketinggalan dalam hal eksplorasi antariksa sama satu negara ini? Setiap berita yang menginformasikan penemuan baru tentang angkasa, alam semesta, atau teknologi antariksa akan didominasi oleh lembaga antariksa yang menantang visi misi NASA. Apakah masih tetap dikatakan sebagai kebohongan NASA? Dalam beberapa tahun terakhir, China, melalui lembaga antariksanya, CNSA, sudah mengumumkan dan meluncurkan proyek antariksa nasional yang ambisius dan visioner. Mereka bukan cuma sekedar mengirim roket atau satelit ke orbit bumi. Mereka juga sudah membuat stasiun angkasanya sendiri yang dinilai lebih fresh dan upgradable dari ISS. Di saat ISS akan purna tugas pada akhir tahun 2030, stasiun angkasa milik China akan menjadi satu-satunya space station yang mengorbit bumi. Tentu semua hal tersebut membuat NASA panas dingin mual-mual. Karena banyak pengamat geopolitik yang mengungkapkan bahwa di era sekarang, persaingan global bukan hanya soal ekonomi atau tembak-tembakan. Justru persaingan antariksa soal siapa yang lebih dulu menambang di bulan atau mungkin mendaratkan manusia di Mars, dialah yang akan menjadi penguasa tunggal di muka bumi ini. Apa yang menjadi tujuan utama China di bidang astronomi dan kosmologi? Seberapa besar ambisi mereka menguasai antariksa? Dan sejauh apa keseriusan mereka menggarap teknologinya? Ini dia, ambisi teknologi antariksa China. Perlombaan antariksa modern hari ini tidak lagi sama seperti era Perang Dingin dulu. Kalau dulu, dunia hanya terpaku pada persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hari ini, sebuah kekuatan raksasa baru dari timur telah bangkit dan siap membalikkan semua peta dominasi global. Kekuatan itu adalah China. Namun, apa yang membuat ambisi China di luar angkasa begitu ambisius sebenarnya berakar dari sebuah luka lama. Sebuah bentuk diskriminasi geopolitik sains yang dilakukan oleh negara-negara barat. Untuk memahami seberapa besar ambisi mereka, kita harus kembali ke tahun 2011. Pada saat itu, Kongres Amerika Serikat secara resmi mengesahkan sebuah aturan hukum yang dikenal sebagai Wolf Amendment. Aturan ini dengan tegas melarang badan antariksa NASA untuk melakukan kerjasama bilateral apapun dalam bentuk apapun dengan pemerintah China, karena alasan keamanan dan ketakutan akan pencurian teknologi. Dampaknya fatal banget. China secara sepihak didepak, dikucilkan, dan dilarang keras untuk menginjakan kaki atau mengirimkan antariksawan mereka ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Akan tetapi, Amerika Serikat justru sudah melakukan kesalahan besar. Mereka meremehkan mentalitas dan sumber daya raksasa dari Asia ini. Daripada menyerah karena dikucilkan, China justru memilih jalan yang jauh lebih ekstrim, yaitu membalas dendam dengan cara yang sangat elegan sekaligus mengerikan. Mereka memutuskan untuk mandiri sepenuhnya melalui rencana besar yang sudah dibuat sebelumnya dengan nama Proyek 921. Proyek ini sebenarnya adalah sebuah blueprint, 3 langkah milik China yang sudah dirancang sejak tanggal 21 September 1992. Langkah pertama adalah meluncurkan pesawat luar angkasa berawak yang sukses mereka lakukan lewat misi Shenzhou 5 pada tahun 2003. Langkah kedua adalah membangun laboratorium antariksa mini sementara yang mereka uji coba melalui Tiangong 1 pada tahun 2011 dan Tiangong 2 pada tahun 2016. Dan langkah ketiga, langkah pamungkas yang paling ditakuti oleh Barat, adalah membangun stasiun luar angkasa modular besar yang permanen bernama Tiangong, yang berarti Istana Langit. Pembangunan mahakarya ini dikomandoi oleh CNSA, China National Space Administration, dan CMSA, China Manned Space Agency. Namun otak utama rekayasa teknisnya berada di bawah CASC, China Aerospace Science and Technology Corporation. Tim raksasa ini dipimpin oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Zhou Jianping,
selaku kepala perancang program antariksa berawak China, dan Guo Linli yang mendesain sistem mekanis modul stasiunnya. Menariknya, rata-rata usia insinyur, teknisi, dan ilmuwan yang merancang Tiangong ini masih sangat muda, berada di rentang 30 hingga 40 tahun. Proses pembuatan Tiangong dilakukan secara bertahap di bumi, diuji coba dalam ruang vakum raksasa di Tianjin, sebelum akhirnya dicicil keluar angkasa menggunakan roket berat Long March 5B. Timeline peluncurannya berjalan dengan progres yang membuat komunitas internasional takjub sekaligus ngeri-ngeri sedap. Pada 29 April 2021, China meluncurkan Tianhe, modul inti yang menjadi pusat kendali dan tempat tinggal astronot, atau kalau sebutan China-nya Taikonaut. Setahun kemudian, tepatnya 24 Juli 2022, mereka meluncurkan modul Wentian yang berfokus pada eksperimen sains hayati dan biologi. Dan hanya dalam hitungan bulan, pada 31 Oktober 2022, modul ketiga bernama Mengtian diluncurkan untuk melengkapi eksperimen fisika mikrogravitasi, material, dan fluida. Hanya dalam waktu 1,5 tahun aja, China berhasil menyelesaikan struktur utama stasiun berbentuk huruf T dan menyatakannya beroperasi penuh pada akhir tahun 2022. Meskipun massa totalnya sekitar 90 hingga 100 ton atau sekitar 1/5 dari massa ISS, Tiangong dibangun jauh lebih efisien karena menggunakan teknologi generasi terbaru. Anatomi bagian dalamnya dirancang dengan sangat cerdas. Modul inti Tianhe memiliki panjang 16,6 meter dan diameter 4,2 meter yang berfungsi sebagai jantung stasiun. Disinilah tempat tinggal bagi 3 taikonaut, lengkap dengan dapur, toilet, fasilitas olahraga, sistem navigasi, dan hub docking berbentuk bulat di ujungnya yang memiliki 5 gerbang untuk menerima pesawat luar angkasa berawak Chenzhou atau kapal kargo Tianzhou. Sementara itu, modul Wentian memiliki kabin airlock khusus eksternal yang lebih besar untuk taikonaut keluar berjalan di luar angkasa atau spacewalk, dan modul Mengtian yang dilengkapi dengan airlock khusus kargo untuk mengeluarkan muatan atau satelit kecil ke orbit menggunakan lengan robot raksasa. Lengan robotik sepanjang 10 meter yang terpasang di modul Tianhe ini bahkan bisa merayap di sepanjang badan stasiun seperti ulat, mampu mengangkat beban hingga 25 ton dengan akurasi milimeter untuk memindahkan modul atau membantu taikonaut saat melakukan perbaikan di luar stasiun. Kelebihan teknologi Tiangong dibanding ISS benar-benar signifikan. Tiangong adalah stasiun luar angkasa pertama di dunia yang menggunakan sistem pendorong ion atau mesin pendorong Hall effect selain roket kimia konvensional. Teknologi ini menggunakan gas xenon yang ditembakkan dengan listrik untuk menjaga ketinggian orbit stasiun, sehingga Tiangong membutuhkan bahan bakar jauh lebih sedikit dan menghemat biaya logistik tahunan secara drastis. Selain itu, Tiangong menggunakan panel surya fleksibel berbahan gallium arsenida yang tipis, sepanjang 30 meter di modul Wentian dan Mengtian. Panel surya ini memiliki efisiensi konversi energi di atas 30%, menjadikannya sistem pembangkit listrik paling efisien di orbit saat ini. Keberadaan Tiangong ini mengemban misi utama yang sangat krusial bagi masa depan China. Pertama, memastikan kemandirian dan keamanan nasional, agar China memiliki akses tanpa batas ke orbit rendah bumi untuk kepentingan strategis tanpa bisa diintervensi oleh negara lain. Kedua, Tiangong bertindak sebagai inkubator teknologi untuk misi ke bulan dan Mars. Di sini mereka menguji sistem pendukung kehidupan daur ulang yang luar biasa canggih, yang mampu mendaur ulang 95% urin dan keringat astronot menjadi air minum bersih, yang sebenarnya tetap jorok sih. Dan misi yang ketiga, ini menjadi pukulan yang paling telak nih, yaitu diplomasi sains global. Melalui kerjasama dengan PBB, China justru membuka pintu Tiangong untuk ilmuwan dari seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang untuk mengirimkan eksperimen mereka ke stasiun ini. Menempatkan CNSA sebagai pemimpin baru sains global yang inklusif, kontras banget sama Amerika Serikat yang ngerasa lebih eksklusif. Ditambah lagi, sekarang keadaan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS sudah semakin menua, ringkih, dan digerogoti masalah teknis.
ISS secara resmi direncanakan akan dipensiunkan dan dihancurkan di atmosfer bumi dalam beberapa tahun ke depan. Dan stasiun Tiangong akan menjadi batu pijakan China untuk memulai dominasinya di ruang angkasa. Setelah berhasil menancapkan taringnya di langit, negeri tirai bambu ini mengalihkan pandangannya jauh lebih dalam ke ujung alam semesta yang belum terpetakan. Untuk mendominasi astronomi global, mereka tahu bahwa mereka juga harus menguasai pengamatan dari permukaan bumi. Mereka pun membangun dua instrumen raksasa paling sensitif dan agresif yang pernah diciptakan manusia, yaitu teleskop FAST dan teleskop MASS. Dua mata monster inilah yang kini menjadi andalan China dalam misi paling ambisius abad ini, yaitu membongkar rahasia materi gelap dan energi gelap, serta berburu sinyal dari peradaban alien di alam semesta. Teleskop raksasa yang pertama terletak di kedalaman pegunungan Kars, Provinsi Guizhou. Di sana tersembunyi sebuah mahakarya radionavigasi kosmik bernama FAST, singkatan dari 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai Tianyan, yang berarti mata langit. FAST adalah teleskop radio piringan tunggal terbesar, terdalam, dan paling sensitif di seluruh permukaan planet bumi. Ide pembuatan FAST pertama kali dicetuskan pada tahun 1994 oleh astronom legendaris Cina, Nan Rendong, yang menghabiskan sisa hidupnya untuk memastikan proyek ini terwujud. Setelah melakukan survei lokasi selama belasan tahun menggunakan satelit untuk mencari cekungan alami yang pas, pembangunan fisik akhirnya dimulai pada Maret 2011 di bawah komando National Astronomical Observatories of China atau NAOC. Tim insinyur FAST harus melubangi dan membentuk kembali cekungan alami pegunungan Guizhou untuk memasang piringan raksasa berdiameter 500 meter. Piringan raksasa ini terdiri dari 4.450 panel reflektor segitiga yang dikendalikan oleh ribuan aktuator komputer bersumbu mikro. Artinya, meskipun teleskop ini diam tertanam di tanah, permukaan piringannya bisa bergerak dan melengkung secara dinamis untuk melacak objek langit yang sedang melintas di atasnya. Proyek senilai hampir 180 juta US dollar ini resmi selesai dibangun pada September 2016 dan beroperasi penuh secara global sejak Januari 2020. Sensitivitasnya sangat mengerikan. FAST mampu mendeteksi sinyal radio yang sangat lemah dari pulsar, bintang mati yang berputar super cepat di ujung galaksi yang jaraknya ribuan tahun cahaya, yang bahkan gak bisa didengar oleh teleskop milik barat. Teleskop monster ini juga mampu memindai ruang hampa udara untuk berburu sinyal buatan yang dihasilkan oleh peradaban asing di luar angkasa. Dengan area tangkapan sinyal yang luar biasa masif, FAST mampu menyaring miliaran frekuensi kosmik secara bersamaan untuk mencari anomali sinyal yang konstan dan tidak alami. Keberadaan FAST membuat China berada di garis paling depan dalam sejarah umat manusia jika suatu saat nanti kita benar-benar menerima pesan pertama dari makhluk luar angkasa. Sementara FAST bertugas mendengar suara kosmik melalui gelombang radio, China membangun teleskop terbaik selanjutnya untuk melihat struktur terjauh alam semesta lewat gelombang optik. Proyek ini dinamakan MASS, Multiplex Survey Telescope. Berbeda dengan FAST yang berada di cekungan hangat Guizhou, MASS saat ini sedang dibangun di lokasi ekstrim dataran tinggi beriklim dingin di Lenghu, Provinsi Qinghai, pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini sengaja dipilih karena atmosfernya yang sangat tipis, kering, dan bebas dari polusi cahaya, menjadikannya jendela terbaik di Asia untuk menatap langit malam. Misi utama dari teleskop MASS ini adalah menjawab teka-teki terbesar dalam sejarah fisika modern, yaitu dark matter atau materi gelap, dan dark energy atau energi gelap. Kita tahu bahwa semua planet, bintang, dan galaksi yang bisa dilihat saat ini hanya menyusun sekitar 5% dari total seluruh alam semesta. Sisanya, 95% struktur jagat raya ini dikuasai oleh materi misterius tak kasat mata yang disebut materi gelap dan energi gelap, yang terus mendorong alam semesta untuk mengembang semakin cepat. Kombinasi antara FAST dan MASS memperlihatkan strategi jangka panjang antariksa China yang sangat matang.
Mereka tidak lagi mau sekedar mengekor atau membaca jurnal sains hasil penelitian laboratorium barat. Dengan memiliki dua infrastruktur sains paling ekstrim di dunia ini, mereka memosisikan dirinya sebagai pusat gravitasi baru bagi komunitas ilmiah internasional. Siapapun ilmuwan dunia yang ingin memecahkan misteri sinyal alien atau membongkar teka-teki materi gelap harus datang ke China, menggunakan instrumen China, dan tunduk pada aturan China. Setelah menguasai permukaan bumi dengan teleskop radiofas dan teleskop optik Mars, China mengambil langkah yang jauh lebih ambisius. Target mereka kali ini adalah mendominasi pengamatan optik di luar angkasa dengan meluncurkan senjata rahasia bernama Xuntian, yang secara harfiah berarti survei langit. Ini adalah proyek teleskop luar angkasa raksasa yang dirancang khusus dengan satu misi tunggal yang sangat provokatif, menantang kedikdayaan dan melakukan pengamatan luar angkasa dengan bidang pandang yang 300 kali lebih luas dari teleskop Hubble milik NASA. Jelas, ini bukan sekedar misi antariksa biasa. Ini adalah bentuk tantangan nyata China ke pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Selama lebih dari 3 dekade, teleskop luar angkasa Hubble adalah mata tercantik umat manusia di antariksa yang menghasilkan foto-foto ikonik alam semesta yang mendalam. Namun, Hubble adalah teknologi tua di era 90-an yang ruang pandangnya sangat terbatas, dan China melihat celah ini. Mereka pun mulai menaruh fokusnya pada proyek Xuntian yang juga dikenal sebagai CSST, Chinese Space Station Telescope, yang dikembangkan secara rahasia di bawah komando CNSA dan diproduksi oleh Akademi CAST, China Academy of Space Technology. Tim insinyur dan ahli optik muda China merancang proyek ini dengan spesifikasi yang membuat para astronom di NASA terkejut. Xuntian dilengkapi dengan cermin utama berdiameter 2 meter, sedikit lebih kecil dari cermin Hubble yang berukuran 2,4 meter. Tapi jangan salah sangka dulu. Keunggulan mematikan dari Xuntian bukan terletak pada ukuran cerminnya, melainkan pada kamera super canggih berkekuatan 2,5 miliar piksel yang tertanam di dalamnya. Kamera ini memberikan Xuntian kemampuan di bidang pandang atau field of view yang 300 kali lebih luas daripada teleskop Hubble. Selain itu, kejeniusan epik dari proyek ini bukan hanya pada kamera canggih atau bidang pandangnya, melainkan pada desain orbitalnya yang sangat visioner dan belum pernah dilakukan oleh negara manapun di dunia. Xuntian dirancang untuk mengorbit bumi di jalur yang sama dan berdekatan dengan stasiun luar angkasa Tiangong. Desain ini adalah solusi dari masalah terbesar yang pernah dihadapi NASA saat mengoperasikan Hubble. Ketika Hubble mengalami kerusakan cermin di awal peluncurannya atau kehabisan bahan bakar, NASA harus meluncurkan misi pesawat ulang-alik yang sangat mahal, berbahaya, dan rumit hanya untuk memperbaikinya. China menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang sangat elegan. Karena Xuntian mengorbit bertetangga dengan Tiangong, teleskop raksasa ini bisa melakukan proses docking atau merapat secara otomatis ke stasiun luar angkasa tersebut. Jika Xuntian kehabisan bahan bakar penstabil, membutuhkan peningkatan komponen kamera, atau mengalami masalah teknis pada instrumennya, para taikonaut yang sedang berdinas di Tiangong tinggal menarik teleskop ini menggunakan lengan robotik raksasa mereka. Para astronot China bisa melakukan servis, mengganti suku cadang, dan mengupgrade teknologi Xuntian langsung di bengkel antariksa mereka sendiri, lalu melepaskannya kembali ke orbit untuk bekerja. Ini membuat masa pakai Xuntian bisa bertahan jauh lebih lama dengan biaya perawatan yang sangat murah. Misi utama dari teleskop Xuntian ini adalah melakukan survei langit skala besar yang mencakup lebih dari 40% seluruh area langit malam selama masa dinas 10 tahun pertamanya yang direncanakan meluncur ke orbit bumi pada tahun 2027. Dengan kamera setajam Hubble, namun dengan kecepatan jepret 300 kali lebih luas, proyek ini akan mengumpulkan data visual mentah berukuran petabyte tentang struktur galaksi, pembentukan bintang, eksoplanet, hingga melacak pergerakan asteroid yang berpotensi menghantam bumi. Data visual beresolusi super tinggi dari Xuntian akan dikombinasikan dengan data dari teleskop darat Mars untuk memetakan distribusi materi gelap di alam semesta dengan tingkat akurasi yang belum pernah dicapai oleh peradaban manusia.
Ini akan menjadi kombinasi teknologi antariksa paling powerful yang belum ada tandingannya. Akankah China benar-benar menggeser dominasi Amerika Serikat dan sekutunya sebagai penguasa absolut ruang angkasa? Jawabannya bukan lagi tentang apakah mereka bisa, melainkan kapan hal itu akan terjadi. Selama lebih dari setengah abad, dunia terbiasa melihat ruang hampa udara sebagai halaman belakang milik NASA dan sekutu baratnya. Namun, strategi 3 dekade yang dieksekusi China dengan disiplin tinggi, anggaran raksasa, dan pasukan ilmuwan muda telah mengubah segalanya. Diskriminasi masa lalu yang awalnya bertujuan untuk menjaga langkah China justru menjadi berkah tersembunyi bagi mereka. Penolakan itu memaksa China untuk tidak bergantung pada siapapun. Mereka menciptakan teknologi mereka sendiri, melatih para ahli mereka sendiri, dan membangun rantai pasokan industri kedirgantaraan yang mandiri sepenuhnya dari bumi hingga ke orbit. Hari ini mereka memiliki infrastruktur antariksa paling modern, paling efisien, dan paling siap menghadapi masa depan di saat infrastruktur milik Barat mulai menua dan mendekati masa pensiunnya. Mungkin segitu dulu pembahasan ambisi antariksa China yang di lain kesempatan akan kita bahas lebih jauh lagi. Karena memang China ini lagi gila-gilanya nih di bidang astronomi dan kosmologi. Kalau gitu jangan lupa subscribe, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share videonya. See you at the next space.